Oke, sudah berapa orang yang hadir? Baru 18 orang, Pak. 18. Oke, ya udah. Kita mulai aja ya. Nanti di kelas sebelah mulainya masuknya jam 10.30. Oke, sudah nampak? Sudah nampak PPT Bapak? Sudah, Pak. Oke. Nah, ini semuanya bekas alumni Polban atau ada yang dari luar? Halo. Halo. Halo, Bapak nanya dulu. Ada yang dari luar Polban atau semuanya dari Polban? Ada, Pak. Ada, Pak. Siapa? Boleh Saya. memperkenalkan diri? Saya itu siapa? Iya. Sebelumnya perkenalkan Pak, saya Dinarjit Islami dari Politeknik Negeri Bali. Oke, dari Politeknik Negeri Bali. Oke, sekarang masih di Bali atau udah di Bandung? Sekarang posisi di Banyuwangi, Pak. Oke, berarti ada di Banyuwangi. Iya. Oke. Ya. Yang lain cuma satu yang dari luar. Ada yang lain selain Dinar? Halo. Yang lain dari Polban, alumni Polban. Iya, Pak, dari Polban. Oke. Iya, Pak, dari Polban juga. Semuanya dari Polban. Oke. Dari Polban dulu D3 ya. Ada yang KG atau ada yang KS? Ada yang KS? Tidak, Halo. Pak. Tidak. KG semua. Oke. Iya, Pak. Oke. Jadi nama kuliah kita itu sebetulnya bukan PT PPPG, tapi nanti menjadi manajemen laik fungsi bangunan gedung. Oke. Nah, kira-kira apa sih apa yang Anda tahu tentang manajemen laik fungsi? Ada yang tahu? Apa kira-kira? Pernah dengar yang namanya laik fungsi? Itu yang udah lulus 2 tahun yang lalu, mestinya sudah pernah. Sudah pernah. Pernah dengar yang namanya laik fungsi bangunan? Halo. Halo. Ayo dong. Kondisi bangunan gedung yang memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis, Pak. Oke. Apa itu kira-kira syarat administrasi dan syarat teknis? Apa itu kira-kira? Ada yang paham? Ada yang paham? Halo. Apa itu syarat administrasi, syarat teknis? Apa kira-kira? Lo kan udah lulus dari D3 kan udah pernah tahu, punya pengalaman dikit. Ada yang udah punya pengalaman bekerja di luar? Halo. Halo. Atau baru lulus semua ini? Rasanya enggak sih. Kan udah ada yang pengalaman bekerja setahun, 2 tahun. Halo. Hah?
Ayo dong bunyi. Halo. Ayo dong kita interaktif, jangan diem aja. Kalau cuma satu arah ya nggak bisa dapat sesuatu gitu. Itu filenya udah saya kirimkan di situ di WAG. Di WAG sudah semuanya sudah masuk di WAG semua mahasiswa. Kata tadi ada bilang 24, kata ada yang bilang 21 begitu. Halo. Apakah suara Bapak terdengar? Terdengar, Dengar, Pak. Pak. Nah, kok nggak ada yang bunyi? Silahkan chat. Apa itu yang Anda tahu tentang ini? Ini ada manajemen like fungsi bangunan, itu ada berapa itu? Ada syaratnya ada berapa tadi? Ada 4 syarat nih. 4 syarat nih. Nah, semuanya ada di dalam aturan-aturan yang semuanya ada. Nah, kemudian ada syarat administrasi dan syarat tata bangunan. 2 ini. Nah, persyaratan teknis ini tadi 4 tadi, syarat keamanan, syarat kesehatan, syarat kemudahan, syarat kenyamanan. Nah, untuk memenuhi persyaratan ini harus mengikuti persyaratan-persyaratan teknis. Persyaratan teknis dari sisi arsitek, struktur, mechanical, electrical, plumbing, dan yang satu tata ruang-ruang. Nah, apa yang Anda tahu dari persyaratan-persyaratan itu? Di mana kira-kira Anda akan mencari file persyaratan itu? Ini baru 20 yang hadir. Ayo, silakan. Dari Undang-Undang PP, Pak. Ya, di mana Anda bisa mencarinya? Sasa, di mana Anda bisa mencarinya? Mencari data-data ini. Atau undang-undang ini, di mana Anda bisa mencarinya? Kira-kira. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Nah, silakan ditulis. Di Java Delta India Hotel. Silakan ditulis. Saya nggak akan tuliskan di file. Silakan ditulis oleh Anda. Java Delta India Hotel jdih.pu.go.id. Silahkan coba dicari. Ya, nanti dicari. Ya. Oke. Ya, nanti silahkan dicari. Apa tadi? Websitenya apa? Ayo. jdih.pu.go.id, Pak. Ya. Silahkan nanti dicari di situ. Semua persyaratan ini ada di situ. Bentar saya akan sampai di situ. Jadi kita akan mentransformasi, membuat bangunan itu di sebuah lokasi dan itu menyangkut berbagai hal. Ya. How to build smart, how to build efficiently, how to build green.
Nah, ini semuanya. Ini target kita. Nanti semuanya bangunannya kalau bisa hijau, bukan cuma dicat hijau. Gitu ya. Nanti semua bangunannya bangunan hijau. Nah, seperti apa bangunan hijau? Untuk mencapai ke sana kita butuh berapa puluh tahun lagi. Ya. Tuh kira-kira. Nah, ini Anda lihat di sini. Ya. Yang pertama, Undang-Undang Cipta Kerja tahun nomor 11 tahun 2020. Nah, ujung-ujungnya di paling awal adalah Undang-Undang Bangunan Gedung. Itu kira-kira Undang-Undang nomor berapa? Siapa yang tahu? Kalian lulus dari Polban, D3 Polban, atau tadi yang dari Politeknik Bali. Tahu Undang-Undang Bangunan Gedung itu nomor berapa, tahun berapa? Ayo. Ada yang bisa jawab? Ayo, Undang-Undang Bangunan Gedung. Loh, katanya kalian jurusan Bangunan Gedung. Kalau jurusan Bangunan Gedung, mestinya tahu undang-undangnya. Iya, siapa yang tahu? Undang-Undang Bangunan Gedung. Mau coba izin jawab, Pak. Yuk, silahkan. Ada Siapa? di UU 28 tahun 2002, Pak. Oke, UU 28 tahun 2002. Itu paling awal. Ya, ini saya salah menuliskan. Ini tolong nanti dikoreksi ya. Saya menuliskan ini nomor 4 itu. Itu saya menuliskan 29 kan, berarti salah. Undang-Undang nomor 28 tahun 2002. Nah, sebelum ke Undang-Undang Bangunan Gedung nomor 28 2002, itu kita harus mengikuti Undang-Undang 26 tahun 2007 tentang penataan ruang. Ya, 26 tahun 2007 tentang rencana tata ruang wilayah nasional. Kemudian nanti kita kalau kita ke daerah, kita harus ikutin perdanya, perda RT RW. Misalnya di Bandung sini, di mana ada kawasan industri, ada kawasan untuk pemukiman, ada kawasan untuk daerah perdagangan. Nah, masing-masing Pemda itu punya perda, peraturan daerah. Nah, itu harus kita ikuti. Jadi, ini tadi yang mengatakan persyaratan administrasi ini harus dipenuhi. Kemudian, PP 36 tahun 2005 itu tentang pelaksanaan Undang-Undang Bangunan Gedung. Ya. Kemudian juga kita harus mengikuti perda-perda tertentu untuk di bangunan gedung. Misalnya, pernah dengar yang namanya kawasan Bandung Utara? Siapa yang tahu kawasan Bandung Utara? Siapa yang pernah dengar? Apa aturannya? Polban, kira-kira kampus Polban masuk kawasan Bandung Utara? Halo. Kawasan kampus Polban masuk? Masuk. Nah, apa syaratnya? Ada perdanya apa? Kira-kira. Siapa yang tahu? Ada peraturan daerahnya apa? Siapa yang tahu? Perdanya apa? Halo. Halo. Perdanya apa? Mau izin jawab, Pak. Yuk, silakan. Undang nomor 2 tahun 2016 Itu tentang apa? tentang kawasan Bandung Utara. Nah, apa isinya kira-kira? Apa isinya kira-kira? Isinya salah satunya adalah KDH, koefisien daerah hijau. Nah, kampus Polban sendiri sebagai institusi pemerintah dan tahu aturan, melanggar juga. Jadi, Anda bisa hitung nanti. Kalau gitu, coba Anda hitung nanti. Kita coba bisa pakai drone, kita petakan itu. Berapa wilayah atau daerah yang ditutupi oleh bangunan. Tidak hanya bangunan, tetapi jalan juga. Nah, jalan itu juga menutupi area tanah. Nah, koefisien daerah hijau artinya
KBU, kawasan Bandung Utara itu hanya boleh dibangun 40% dari luas lahan. Jadi lahan di kampus itu 13 hektar. Jadi kalau 13 hektar itu berapa meter persegi? Siapa yang tahu? 13 hektar itu berapa meter persegi? Hello. 13 hektare itu berapa meter persegi? Hello. 30.000. 13 hektar. 13. 130.000 Pak. 130.000 apa? meter persegi, Pak. Nah, coba. Anda hitung nanti total bangunan yang ada di kita. Dari bangunan gedung A, gedung laboratorium, dan lain sebagainya. Ada sekitar 50 bangunan. Itu luasnya berapa? Nah, dibagi dengan 130.000 tadi. Itu seharusnya tidak boleh lebih dari 40%. Seharusnya. Tapi Polban melanggar juga. Silahkan cek kalau nggak percaya. Nah, Anda boleh pakai. Di kampus ada, di jurusan ada drone. Anda bisa hitung kawasan yang tertutup oleh bangunan. Dan bangunan jalan juga. Berapa persen nanti? Nah, terus upaya kita apa? Nanti ada UPL dan UKL. Usaha, upaya kelola lingkungan. Dan upaya pengelolaan lingkungan. Nah, mestinya ini dibuat dulu sebagai dasar hukum untuk kita bisa membangun. Ini kita ngomong perda UU 26 penataan ruang dan rencana tata ruang wilayah nasional, kemudian perda RT RW. Nah, seharusnya ini dijalankan dulu, baru nanti keluar persetujuan bangunan gedung. Tetapi itu Anda bisa bayangkan, gedung Innovation Center yang akan dibangun 5 atau 6 lantai, 5 atau 7 sampai 7 lantai di sebelahnya gedung A, di depan jurusan sipil persis. Itu IMB-nya atau PBG-nya sudah keluar. Nah, di tempat lahan yang biasa Anda pakai praktek, yang ada lahan hijau itu di depan kampus, di depan gedung jurusan itu nanti akan terbangun sebuah gedung 5 lantai sebagai kembarannya gedung H. Nah, berarti kita melanggar juga. Kok bisa, Pak? Nah, itulah Indonesiaku tercinta. Jadi kita yang tahu aturan pun melanggar. Nah, apa? Mestinya kita bikin UPL dan UKL tadi. Upaya kelola lingkungan dan upaya pengelolaan lingkungan. Nah, mestinya itu dibuat. Ya. Itu seharusnya. Ya. Nah, ini juga nama kuliah kita ini ada nih. Judulnya kan ini kan. Coba lihat nomor 8 di sebelah kiri. Betul kan? Kuliahnya sama kan namanya? Iya nggak? Betul, Pak. Betul kan? Berarti kita pakai PMPU 29 tahun 2006. Itu PT PBG. Persyaratan teknis perencanaan pelaksanaan bangunan gedung. Coba siapa yang sambil searching di JDIH tadi. Ya. Nanti silahkan di-download ya, untuk dipelajari. Ini sebagai dasar yang akan kita pakai nanti di perkuliahan kita. Nah, materi ini akan disambung juga, sudah diganti baru. Jadi PP 16 tahun 2021. Ya. PP 16 tahun 2021 kira-kira 2.400 lembar. Nah, apakah semua itu harus kita hafalin, kita ngertiin? Tidak.
kita tahu posisinya, kita pahami isinya, di mana kita harus ketemu masalah itu nanti baru kita cari di situ. Ya, itu silahkan dicatat. Ini PMPU 29 tahun 2006 tentang PTPBG. Itu nanti akan diperbarui menjadi PP 16 tahun 2021. Nanti teman-teman di kelas reguler di-insert aja, dimasukin karena supaya sekaligus. Ya. Nah, selanjutnya ya silahkan nanti dibahas, ini banyak sekali. Ya. Jadi ini urutannya. Pada saat kita melakukan proses pembuatan atau perencanaan mau membangun sebuah gedung, kita mulai dari perencanaan. Nah, perencanaan ini, setelah perencanaan kita baru mengajukan yang namanya IMB, izin mendirikan bangunan. Nah, sekarang namanya dirubah menjadi PBG. PBG itu adalah persetujuan bangunan gedung. Setelah PBG-nya keluar, baru kita bisa laksanakan. Nah, bangunannya berdiri selesai, baru kita bisa manfaatkan setelah dikatakan atau mempunyai sertifikat layak fungsi. Sertifikat layak fungsi isinya apa? Ya tadi di atas tadi. Ada syarat keandalan bangunan, itu syarat teknis. Yang kedua, syarat administrasi. Syarat administrasi salah satunya adalah yang di atas ini. Ya. Tadi contohnya tadi di kampus kita sendiri melanggar aturan. Gitu. Nah, setelah bangunan itu mempunyai sertifikat layak fungsi, apa sih sertifikat layak fungsi? Yaitu dicek syarat tadi, syarat administrasinya tadi. Ya, syarat administrasinya dicek. Ya, dicek sejauh mana memenuhi persyaratan. Syarat teknisnya, amannya. Tadi ada apa? Selain aman tadi apa? 3 lagi tadi apa? 3 lagi tadi apa? 3 lagi Izin, syarat Pak. tadi. Syarat apa lagi? kesehatan, kemudahan, Ya. dan kenyamanan. Kesehatan, kemudahan, dan kenyamanan. Oke, mungkin ini teman-teman dari reguler, tolong ditulis di kolom chat nomor absen Anda dan nama Anda. Ya, di kolom chat. Nanti tolong tuliskan di rename, nama Anda adalah nomor absen dan nama. Nomor dan nama Anda untuk yang reguler. Kalau yang RPL ya ditulis nama dulu karena belum ada nomor ininya. Oke. Nah, setelah kita mendapatkan sertifikat layak fungsi, itu semuanya dicek. Syarat aman itu syaratnya harus nilainya harus 95% ke atas. Jadi kegagalannya hanya boleh 5%. Ayo teman-teman yang kelas reguler tolong diganti di rename. Tolong di rename nomor absen dan nama Anda. Ya. Teman-teman yang dari reguler, kelas Anda digabung dengan kelas RPL. Nah, ini saya baru review karena Anda sudah mendapatkan, ya silahkan sambil mendengarkan saja. Salsa bisa tolong di-mute masing-masing yang lain gitu sementara. Tadi Salsa kan ininya ya, hostnya ya? Iya, Pak. Ya. Oke, tolong di-mute dulu yang lain supaya bisa lanjut. Oke, nah
setelah ketemu SLF baru boleh dimanfaatkan. Nah, kapan ini bisa berlaku? Ini perlu waktu. Aturan ini baru di atas kertas. Tetapi sekarang sudah semua bangunan mulai dilakukan proses ini. Maka kuliah kita PT, PP, BG, persyaratan teknis, perencanaan, dan pelaksanaan bangunan gedung. Pada syarat-syarat perencanaan kita harus mengikuti aturan. Dan masih banyak sekali, baik bangunan pemerintah, apalagi swasta. Coba Anda lihat di mana-mana membangun seenaknya aja. Melanggar aturan. Nah, boleh kok Pak, tetangga juga demikian. Boleh Pak. Nah, maka kita bersalah berjamaah. Kira-kira seperti itu. Nah, pertanyaannya, kalau sekarang gedungnya sudah ada Pak, kan aturan ini baru Pak, sertifikat layak fungsi. Nah, sertifikat layak fungsi ini baru. Bagaimana setelah dimanfaatkan? Bangunannya ada Pak, aman atau tidak? Nanti akan saya tunjukkan sebuah bangunan atau beberapa video yang menyatakan kita kira-kira aman atau tidak sih bangunan itu. Kira-kira akan kita lihat di sana. Nah, bangunan yang sudah mendapatkan sertifikat layak fungsi itu hanya berlaku 5 tahun. Maka ini biasanya dipakai untuk bangunan di atas 2 lantai. Sebagai contoh, kemarin banyak sekali terjadi ruko, rumah toko yang ambruk. Nah, apa salahnya? Salahnya, misalnya, lantai 2-nya yang direncanakan hanya untuk beban. Berapa syarat beban yang boleh dipakai untuk bangunan biasa? Setiap meter perseginya berapa? Beratnya, bebannya berapa? Syarat Anda merencanakan? Siapa yang sudah pernah merencanakan bangunan gedung? Ayo. Bunyi. Syaratnya berapa? Beban yang di atas lantai 2 untuk bangunan umum atau rumah tinggal berapa? Untuk umum 389 kilogram per meter persegi, Pak. Ya. Sekarang bayangkan, ruko itu dipakai untuk gudang lantai 2-nya. Padahal gudang katanya untuk gudang aqua. Galon aqua. Air mineral itu. 1 galon itu beratnya berapa? 20 kilo. Ditumpuk ke atas sampai langit-langit, sampai plafon. Ya. Overload kan? Begitu kan yang terjadi? Nah, itulah yang harus dilakukan pengecekan sehingga nanti muncul layak fungsi kedua dan ketiga dan seterusnya. Maka ini perlu kajian identifikasi KI. Kalau gedungnya sudah jadi perlu KI, kajian identifikasi. Benar enggak bangunan itu digunakan sesuai persetujuan di awal? Kalau hanya direncanakan 389 kg per meter persegi, sekarang menjadi 800 kg per meter persegi, aman tidak? Kira-kira, menurut Anda, aman tidak? Tidak, Pak. Tidak. Nah, itulah yang terjadi. Nah, sehingga kita perlu kajian-kajian identifikasi. Berikutnya, kalau sudah demikian, nanti perlu kajian teknis, KT. Nah, tadi Dinar ada di Banyuwangi. Mau saya minta ke Denpasar untuk mengecek sebuah hotel yang perlu dilakukan kajian teknis. Kenapa? Nanti akan saya tunjukkan gambarnya. Ya. Nah, untuk mendapatkan sertifikat layak fungsi.
Bukan hanya itu saja, bukan hanya sertifikat layak fungsi. Si pemiliknya bertanya, Pak, amankah gedung saya? Bagaimana cara mengetahuinya supaya aman? Kalau ini hotel, pada saat terjadi sesuatu, gempa misalnya, nanti akan seperti apa? Ada nggak jalur evakuasinya? Berapa menit dia bisa dievakuasi? Gedungnya 4 lantai, seperti teman-teman di kelas 3 TPPG. Ada di gedung A, 3 lantai. Berapa antrian? Berapa lama antrian dari atas lantai 3 keluar kalau terjadi gempa? Berapa menit? Masing-masing orang bisa keluar dari lantai 3 ke tempat yang aman. Pertanyaannya, di gedung A sendiri tidak ada petunjuk arahnya. Di gedung A sendiri, pintu ke arah luarnya semuanya dikunci. Sehingga kalau terjadi gempa, tamatlah riwayatnya. Ya, nanti akan saya tunjukkan videonya. Nah, ini awal mulanya. Ya, ini prosesnya. Nah, silahkan nanti dipelajari dari perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, ini tadi. Oke. Nah, ini isinya apa? Nanti di teman-teman yang RPL, nanti kita akan cari waktu. Kalian bisa ketemu sekali lagi untuk di luar jam ini, supaya Anda bisa mendapatkan materi yang minggu kedua dan minggu ketiga. Ya. Ini mulai dari perancangan, pelaksanaan, pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan berkala. Nah, teman-teman yang D4 TPPG yang kemarin sudah dapat kuliah, nah ini pun dilakukan pemeriksaan berkala. Nah, ini mungkin menjadi potensi keahlian Anda, kompetensi Anda untuk pemeriksaan berkala ini. Nah, apa saja? Ya. Nah, ini. Nanti juga kita akan mengikuti aturan-aturan yang berlaku menggunakan SIMBG, Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung. Nah, ini diatur nanti. Nah, silahkan nanti dipelajari juga simbgpu.go.id. Nah, ada persyaratan teknis ini tadi yang harus diikuti. Nah, apa saja ini? Tata bangunan dan lingkungan, keandalan gedung tadi, 4 tadi, keamanan, keselamatan, keamanan, kesehatan, kenyamanan, kemudahan. Ini 4 ini. Nah, syarat tata bangunan dan lingkungan, ini syarat peruntukan, intensitas, arsitek, dampak lingkungan. Nah, Pak, saya mau bikin gedung. Contohnya, Migacoan. Di Katsu kemarin. Atau sekarang di Surya Sumantri situ. Belum diizinkan dibuka kan? Dia mestinya membuat andalalin dulu. Analisa dampak lalu lintas. Dia akan keluar masuk ke jalan, ke persil atau tempat parkir dia. Nah, dia harus bikin andalalin. Nah, nanti juga sebelumnya harus bikin dulu persetujuan lingkungan, AMDAL, UKL, UPL, SPPL. Ini ada di aturan-aturan yang tadi, di perda-perda tadi, di peraturan-peraturan tadi. Nah, apa itu yang disebut KDB, apa yang disebut KLB, koefisien lantai bangunan, disebut KDH, koefisien daerah hijau, apa yang disebut KTB. Nah, contoh, saya membuat desain bangunan di sebelah Bandara Hussein, di Komplek Istana Regensi. Tahu Komplek Istana Regensi sebelah bandara persis. Nah, pada saat saya mengajukan PBG, izin mendirikan bangunan, dulu namanya izin mendirikan bangunan. Bangunan tidak boleh lebih dari 4 lantai. Kenapa? Kenapa? Siapa tahu? Atau IP, Istana Plaza. Itu harusnya 1 lantai lagi di atas. Demikian juga Rumah Sakit Melinda.
Itu tadinya dirancang IP itu, Istana Plaza itu dirancang 1 lantai lagi di atas. Pada saat dia mengajukan izin. Anda tahu sekarang kalau di Istana Plaza itu salah satunya ada satu bangunan yang sampai hari ini disegel. Tidak boleh dipakai. Siapa yang tahu? Kan suka jalan-jalan ke mall Anda. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Sampai hari ini gedung yang dibangun di IP itu ada salah satu bagian gedung yang tidak diberi izin sampai hari ini. Yang bagian mana? Siapa tahu? Nah, demikian juga pada saat dia membangun, itu lebih dari 1 lantai. Maka izinnya yang diberikan dikurangi 1. Kenapa? Alasannya apa? Siapa tahu? Siapa yang tahu? Untuk landing pesawat, Pak. Biar nggak nabrak. Pesawat. Iya. Untuk keamanan pesawat mau landing di Hussein. Demikian juga. Anda tahu Hotel Pullman? Anda tahu Hotel Pullman? Di depan gedung sate? Tahu? Tahu, Pak. Nah, Tahu. sama. Itu melanggar 3 lantai. Di atas. Loh, Pak berdiri tuh. Nah, bagaimana koordinasinya tadi? Ini tadi, ketinggian, tinggi bangunan, dan seterusnya. Ini harus diikuti. Nah, silahkan nanti dipelajari lebih lanjut. Ya. Nanti. Nah, nih klasifikasinya. Nah, user tidak perlu menghafal substansi PP 16 tahun 2001. Seluruhnya dibuat otomatis oleh SIM-BG. Berarti kalian juga harus mempelajari bagaimana SIM-BG itu bisa digunakan. Sistem informasi bangunan gedung. Nah, ini prosesnya ruwet. Yang biru ungu ini pemohon, tuh, pemohon bangunan, tuh, membuat dokumen. Perlengkapan standar teknis. Diperbaiki dokumennya. Setelah semuanya oke, disesuaikan, bayar retribusi. Kemudian informasi jadwal mulai pelaksanaan pembangunan. Kemudian pelaksanaan pekerjaan struktur bawah, basement, pekerjaan struktur atas, pengujian, testing, dan commissioning. Nah, oke. Ya, nih. Nah, kemudian diinspeksi kalau udah perbaikan perlukah? Perlu perbaikan lagi? Tidak sesuai diperbaiki. Setelah diperbaiki, seperti apa? Sampai keluarlah persyaratan. Sampai kesesuaian dokumen. Nah, silahkan itu nanti dipelajari. Oke, sampai di sini. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Silakan. Apakah ada suaranya? Tadi kan ada di PPL itu ada alur untuk perizinan gitu, Pak. Kenapa persetujuan bangunan gedung itu harus dilakukan sebelum perencanaan? Iya. Makasih pertanyaannya. Tolong yang lain di-mute dulu supaya nggak mengganggu. Nah, PBG itu harus dibuat duluan. Kenapa? Ya. Maka banyak sekali bangunan yang tidak memenuhi persyaratan. Maka pemerintah membuat aturan kalau gedungnya di atas 3 lantai, itu nanti sebelum dilaksanakan, itu harus diperiksa oleh TABG.
tim ahli bangunan gedung. Nah, pada saat merencanakan, apakah semua bangunan persyaratan perencanaan itu dipenuhi? Nah, ini sebetulnya ada di paparan kedua ya. Ayo teman-teman yang 3 TPPG, siapa yang tahu? Aturan apa saja yang harus dipenuhi dalam perencanaan? Kan sudah kuliahnya minggu lalu, 2 minggu lalu. Yuk, silahkan. Siapa yang tahu? Dari Teman-teman saya TPPG. boleh Pak. Yuk, silahkan. Ada keandalan bangunan Pak, terus ada kenyamanan dan juga kesehatan. Ya, maksudnya persyaratan yang harus dipenuhi dari keandalan itu apa contohnya? Silahkan, Salman. Salman Faisal. Ya Pak, yang jawab terkait syaratnya sendiri itu mungkin dari persyaratan itu ada syarat keamanan, kesehatan, kemudahan kenyamanan, bisa tata bangunannya mungkin tadi sudah Hayati sampaikan juga. Lalu untuk peraturan yang lainnya itu juga bisa seperti dari PP 16 tahun 2021, lalu ada terkait standar teknisnya, baik itu terkait tata bangunan dan lingkungannya maupun dari keandalan. Keandalannya sendiri itu terkait peruntukan bangunan tersebut, intensitasnya, serta dampak atau dampak lingkungan yang akan ditimbulkan itu Pak. Oke. Konstruksi itu. Oke. Sampai saya itu Pak. Oke, makasih Salman sudah dilengkapi. Nah, salah satunya misalnya persyaratan struktur bangunan. Anda pakai yang mana? Persyaratan struktur bangunan. Misalnya gedungnya itu dibuat dari rangkanya beton. Pakai syarat apa? SNI apa? SNI-nya mulai dari struktur sampai arsitektur, kesehatan, kenyamanan, nanti semua ada persyaratannya, itu harus dipenuhi. Nanti di PPT yang berikutnya itu ada SNI, batang tubuhnya SNI, untuk seluruh elemen perencanaan bangunan gedung. Termasuk juga dalam proses pelaksanaannya. Ada semua SNI-nya. Dari pondasi sampai ujung atap, termasuk juga isinya, mechanical, electrical, plumbing, semuanya ada SNI-nya. Itu harus diikuti code-nya, aturannya. Nah, pada saat Anda merencanakan, itu semua harus dipenuhi. Sehingga baru bisa keluar PPG-nya. Siapa yang memenuhi itu tadi? Nanti ada tim ahli TABG tadi, tim ahli bangunan gedung. TABG itu dipilih, dibentuk oleh instansi Dinas Tata Kota, ya, Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya. Itu terdiri dari pakar ahli konstruksi, 2 dari pakar perguruan tinggi, 3 dari instansi teknis tadi, dinas teknis tadi, dan 4 ada arsitek, tim ahli bangunan gedung, namanya TABG. Proses desain itu semua harus disetujui dulu oleh TABG, baru semua sudah oke, baru bisa mendapatkan PBG, persetujuan bangunan gedung. Mereka sidang. Jadi ditanya perencananya, nih contoh, saya mau menentukan pondasi, mana data geotekniknya yang Anda punya? Sondir kah? Boring kah? Geolistrik kah? Kenapa Anda dilakukan pondasinya sistem ini? Dipilihnya sistem ini? Banyak nanti muncul masalahnya. Nah, itu yang dibuat
dan dikelola oleh TAPG, Tim Ahli Bangunan Gedung. Itu adalah badan ad hoc, dibuat sementara, panitia sementara, pada proses untuk mendapatkan izin atau PPG tadi, persetujuan bangunan gedung, izin mendirikan bangunan. Mestinya ke sana. Untuk bangunan gedung di atas 3 lantai, syaratnya itu harus dipenuhi dulu, baru keluar PPG. Nah, Anda nanti lihat kalau di daerah-daerah yang membangun, ada bangunan yang sedang dibangun, lihat tuh, Anda boleh foto. Ditempelin nggak surat izin membangunnya? Ya. PPG-nya udah keluar belum? Tanpa itu bisa disegel. Contohnya Mi Gacoan. Gitu kan? Ya. Nah, mungkin ini yang dari Bali, nggak tahu itu Mi Gacoan di mana. Contohnya nanti kalau yang dari Bali ke Bandung, nanti lihat sebelum ke kampus kita, itu di Surya Sumante ada Mi Gacoan yang operasikan. Demikian juga di Gatot Subroto yang belum boleh dioperasionalkan karena PPG-nya belum keluar. Gitu. Walaupun bangunannya sudah selesai. Gitu. Oke, menjawab pertanyaan sampai sini? Namun Pak, saya mau memberikan tanggapan gitu Pak. Di proyek yang sekarang tuh Pak, proyeknya kan design and build Pak. Jadi perencanaan dan pembangunannya secara bersamaan. Nah itu perizinannya seperti apa Pak kalau misalnya seperti itu? Sama. Desain dulu, izin desain dulu, baru boleh dilaksanakan. Izin desain dulu keluar PPG, baru boleh dilaksanakan. Walaupun yang melaksanakan, kalau desain and build adalah orang yang sama, kontraktor yang sama, atau penyedia jasa yang sama. Boleh. Tetapi PPG-nya harus dipenuhi dulu. Persyaratan perencanaan tadi harus diuji dulu. Kalau 3 lantai ke atas, itu akan diuji oleh TAPG, Tim Ahli Bangunan Gedung, yang dibentuk oleh Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya. Oke ya? Jawab, Salman? Coba, Salman ya tadi. Terima kasih banyak Pak. Oke. Ini udah 11.02, saya akan share. Ini cuma 49 orang, berarti kelas 3 TPPG berapa orang? Airi? 29, Pak. 29 tambah 21, ya 49 betul ya. Oke. Saya akan share screen, ini 47 cuman. Oke. Oke, untuk yang teman-teman RPL nanti menyusul ya, yang pertemuan kedua, ketiganya menyusul. Nih, saya kasih contoh. 1, syarat keberterimaan mutu beton menurut SNI 2847 2019. Ya. Nih. Pernah baca persyaratan ini? Teman-teman yang sudah bekerja, teman-teman RPL, udah pernah lihat persyaratan ini? Nah, kalau teman-teman yang D3, D4, TPPG, ini kan udah Anda lihat kan? Syarat untuk semen Portland. Siapa yang tahu SNI 2014 tahun 2015? Semen apa yang dituliskan di situ? 2049 2015. SNI 2049 2015 atau ASTM C150M. Siapa yang tahu? Semen Portland tipe apa? Ayo. Mau mulai belajar. Jadi nanti ini akan dipakai prosesnya. Kalau saya membuat beton, syaratnya itu harus dipenuhi. Syarat materialnya harus dipenuhi. Kalau saya pakai yang kedua, semen hidrolik campuran.
itu pakai SNI 7064 2014 atau SNI 0302 2014 atau pakai SNI 8363 2017. Gimana saya membuat campurannya? Make desainnya. Pak, saya beli langsung aja ke ready make, beton ready make yang dijual itu. Nanti saya tunjukin apa yang terjadi kalau Anda beli di ready make. Nah, ini semua kalian sebagai calon praktisi, calon pelaksana bangunan gedung harus bisa membuat, mempelajari, dan bagaimana mengeterapkan, menggunakan aturan-aturan itu yang berlaku. Nah, apa salahnya? Apa kurangnya? Bagaimana harus dipenuhi? Setelah itu baru bisa menghitung rupiahnya. Nah, ini persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Contohnya ini hanya untuk spesifikasi material yang sementitious, yang mengandung semen, yang bersifat semen. Mulai dari semen Portland, semen hidrolik campuran, semen hidrolik ekspansif, semen hidrolik, abu terbang, fly ash, semen slag, GGBFS. Nah, kakak kelas Anda di M3 banyak yang menggunakan ini untuk penelitiannya. Abu silika atau silika foam, bahannya semua ini ada di kampus kita. Ada di lab kita. Cuma Anda tidak perhatian. Coba nanti sekali-sekali Anda cek. Apakah semen yang dipakai untuk di make design Anda itu mana yang mana? 2049K? 7064K? 0302K? Apa bedanya? Nah, mestinya ini yang dipelajari oleh kalian untuk menentukan mutu. Nah, judul kuliah kita adalah standar keberterimaan mutu berdasarkan SNI 2847. Ya. Oke, nah silahkan ini nanti dibaca sendiri. Sudah punya bukunya Aci? Ya, silahkan nanti dicek. Kalau enggak punya nanti boleh baca di kampus. Ya. Nanti bukunya saya siapin di ruangan saya. Ya. Oke, ini persyaratannya. Silahkan nanti tinggal ya. Nah ini contoh. Ya. Contoh. Nih. Uji tekan silinder. Contoh. Nih. Yang saya kasih hijau. Nih. Ini beton ready make. Ini yang saya kasih kuning ini side make K225. Oke kan? Bisa dibuat. Nih. Kita lihat. Nah, ini trial make yang dibuat oleh batching plan. Batching plan ini yang dibuat oleh ready make. Nah, apa yang terjadi? Nih, mereka membuat benda uji. Benar enggak ini? Kalau dia bikinnya di batching plan-nya, oke. Tapi begitu dipasang, dicorkan di tempat pekerjaannya, bisa enggak? Sesuai enggak dengan mutunya? Ya. Anda lihat ini? Pernah Anda lakukan kan di lab? Dinar, untuk Dinar yang dari Politeknik Bali, pernah membuat seperti ini Dinar? Iya, pernah Pak. Pernah. Oke, Iya. makasih. Jadi tahu ya prosesnya ya. Teman-teman dari Polban kan mestinya sudah pernah kan melakukan ini ya? Sudah pernah kan? Sudah, oke. Berarti yakin ya Anda bisa melihat dan menggunakannya. Nah, pertanyaannya, ini mereka buat tanggalnya. Ya, disaksikan oleh penyedia jasanya yang mau beli. Ya, disaksikan kan ini oleh PT-nya. Tanggalnya juga ada. Bukti otentik kan ini. Ya. Lakukan uji selam. Ya, tanggalnya tercatat nih. Ya, semuanya tercatat. Ini di lokasi batching plate-nya. Dia pesannya K350 ini ya. Kalau perlu fotonya dikasih, networknya sekian, lokalnya, kapal tanggalnya juga disiapkan ini semuanya. Nah, apa yang terjadi?
Nih, kita coba raw material data uji di laboratorium. Kita buat make design K250. Kita buat trial make di laboratorium. Kita buat trial make di lapangan. Kemudian kita evaluasi hasil syarat keberterimaannya seperti apa. Nih, kita ikuti. Syarat untuk agregat 2847 2019. Syarat untuk agregatnya harus memenuhi ASTM C33M. Pernah kan kalian? Yang sudah RPL mestinya sudah pernah. Yang baru juga sudah kan? Sudah make design beton kan semester kemarin? Teman-teman yang D4 TPPG udah kan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Berarti Anda yakin ini bisa. Tapi harus dicek, benar enggak? Memenuhi syarat enggak? Ya. Nih, kadar lolos kayakan nomor 200. Apa ini? Kurva gradasinya. Gabungan. Agregat kasarnya. Di lapangan seperti ini. Kotor nih. Ya. Nih. Kita coba buat make design K250. Trial make yang dibuat. Nih, Pak Didi yang nimbang. Nih, selamnya dibuat. Nih benda ujinya. Ya. Di lapangan, ditimbang. Sampai beli timbangan dia. Ya, PCC. Nih, saya tuliskan PCC. Kenapa PCC? 3 roda. Beratnya sekian. Airnya berapa? Untuk membuat 4 silinder. Ditambah 20% hilang. Ya. Cara ngaduknya. Nah, apa yang salah? Apa yang salah menurut Anda? Di foto ini. Siapa yang bisa melihat kekurangannya atau ketidaktepatannya? Ketidakakuratannya yang mana? Siapa yang bisa melihat? Yuk, dari foto ini. Apa yang bisa Anda lihat? Hello. Dari foto ini. Itu baja tulangannya Pak, harusnya pakai penggaris atau yang datar. Ya, bukan itu. Penusuknya harusnya bulat kan, bukan bergerigi kan? Iya. Ya. Penusuknya ini kan dibuat dari harusnya yang bulat kan? Nah, apa akibatnya? Nanti kita lihat. Ya. Saya coba ini saya enggak. Ya, ini enggak. Nah, ini apa hasilnya? Ini. Nah, hasilnya ini. Berapa ini? Masuk nggak ini? Ini di lab. Masuk semua kan? Halo? Halo? Ini kita lihat umur 3 hari, 7 hari, 14 hari, 21 hari, dan 28 hari. Kita uji di umur 3 hari yang 10,4. Ya. Kemudian di umur 7 hari yang warna biru. Di umur 21 hari yang warna hitam. Bold. Ya. Di umur 28 hari, ini prediksi yang bisa kita hitung. Jadi, kalau kita punya seperti ini, 3 hari kita sudah bisa mengambil keputusan kan? Bahwa betonnya memenuhi syarat, begitu bukan? Halo. Betonnya memenuhi syarat nggak ini? K250. Memenuhi syarat kan? 26 MPa. Ya nggak? Nah, ini coba ini 22,72. Ini di sini tulisnya 273. Nah, ini memenuhi syarat. Nah, coba kita bandingkan nanti dengan yang di lapangan. Nah, ini yang di lapangan. Ternyata ini tadi. Ini tadi kan, yang di lapangan tadi saya ambil lagi gambarnya kan. Ini hasilnya apa ini? Ditusuknya pakai baja yang sirip ini. Apa yang terjadi? Nih, 10 bulan 2 tahun 2001. Ujinya 24.
Nih. Apa yang terjadi nih? Apa yang Anda lihat? Betonnya. Banyak rongga udaranya. Ya bukan? Nih. Rongga udara kan ini? Ya bukan? Iya, Pak. Nah, terus ini batu pecahnya di lapangan nih, bedanya nih harus dicuci nih. Ini kan lihat nih, ini kan kotor sekali, harus dicuci dulu. Nah, ini apa akibatnya tadi diuji kadar lolos 2.200 tadi apa? Ini di sini ini, di sini ini kadar lolos yang 2.000 lolos ayakan 200 itu. Bedanya nggak ini? Bisa Anda lihat nggak? Ini penuh dengan lumpur. Coba yang di sebelah kiri setelah dicuci. Beda nggak? Nih, yang sebelah kanan belum dicuci, yang sebelah kiri sudah dicuci. Beda nggak? Beda, Pak. Apa yang membedakan? Bidang dari batu pecahnya itu terkotori oleh lumpur sehingga semennya tidak bisa mengikat atau merekat ke batu pecahnya. Itu mengakibatkan kekuatannya berkurang. Sederhana sekali kan di lapangan. Nah, bagaimana Anda nanti calon pelaksana di lapangan? Ini diambil benda uji real di lapangan. Ya, ini contoh real di lapangan. Ya, benar-benar terjadi. Ya. Nah, nih, kita lihat syarat campuran beton, usianya dan seterusnya. Ikutin SNI tadi, ya 2489 tadi. Nih data uji agregatnya. Memenuhi syarat nggak nih? BCSSD-nya 2,6. Ini 2,281. Kenapa saya kasih merah? Siapa yang tahu? Nih, kenapa BC-nya ini? Pasir, BCSSD-nya. Masuk nggak ini? Halo. Nah, ini mestinya menjadi kompetensi kalian sebagai calon pelaksana, calon perencana. Iya kan? Apa yang harus Anda tahu? Kenapa ini 2,2 ini saya kasih warna merah? Apa kira-kira? Memenuhi syarat nggak? Nah, silahkan cek. Nanti hasilnya seperti apa? Sebetulnya tidak memenuhi syarat pun oke. Kalau cara perlakuan kita, prosesnya kita ikuti. Nah, silahkan. Nih, sama kan? Cuma beda dikit, volumenya aja yang berbeda. Ya, komposisinya sama dari sini. Diturunkan untuk K250 atau FC prime-nya 20,75 MPa. Nah, ini sama. Jumlah semennya 420. Airnya 210. Agregat kasarnya 790. Agregat 790, agregat kasarnya 890. Sehingga berat totalnya adalah 2310. Nih, kita ambil kalau saya pakai membuat sampel nih, 5 silinder uji. Ini kalau saya bikin 4 silinder uji. Ini di lapangan, ini di lab. Nah, ini caranya. Trial make di laboratorium, semuanya oke, lewat semuanya. Rencananya 20,75. Masuk semuanya. Tapi coba di lapangan, kita lihat. Nih. Nih. Ya. Trial make-nya. Ini, kalau saya punya umur 3 hari, ini yang saya uji, ketemu benda ujinya ini yang orange ini, diuji ketemunya 10,4. Kita bisa prediksi, kalau umur 3 hari, berapa persen kekuatannya? Halo, kalau 3 hari berapa persen kekuatannya? Halo. Halo. 60, Pak. 60? 65?
Coba nanti cari. Kalau umur 7 hari, berapa? Kalau umur 14 hari, berapa? Umur 21 hari, berapa? Ini di umur 28. Coba. 28 kan sama ini. Pada saat merencanakan dan saat diuji benernya. Sama kan, ketemunya 30,01. Nih, pada saat umur 21 hari, benda ujinya itu masih di 25,61. Diprediksi 26,95. Ini juga di umur 14 hari ditekan, keluarnya 22,71. Kan dia belum keras. Maka prediksinya dia bisa mampu 25,82. Demikian juga di umur 7 hari. 16,56. Nih. Diprediksi pada umur 28 hari, dia sudah akan mencapai 25,47. Masuk enggak? Nih, tadi. Berapa tadi MPA-nya tadi? 20,75. Masuk kan di atasnya semuanya kan? Di atas 20,75 kan? Ya enggak? Nih, di atas 20,75 kan? Untuk K250. Ya enggak? Yang biru-biru. Batang yang biru. Di umur 3 hari, diprediksi 26. Di umur 7 hari, 25. Di umur 14 hari, 25. Di umur 21 hari, 26,95. Di umur 28 hari, lewat dia. Malah berlebih. Artinya apa? Kalau Anda diminta K250, 20, berapa tadi? Berapa MPA tadi? 20 K250 tadi? Halo. K250 tadi berapa MPA? 20,75 Pak. Nah, sekarang kalau kamu dapat 30, apa artinya? Hemat, boros. Pertanyaan Bapak. Kalau kalian sebagai penyedia jasa diminta 20,75, kamu berikan 30,01. Si pembeli mau nggak? Halo. Ini pengertiannya. Kalau kamu diminta FC prime-nya 20,75, Anda sebagai kontraktor memberikan 30,1. Diterima nggak oleh pemilik? Diterima, Pak. Diterima. Apa kerugian kamu? Boros, Pak. Boros. Bisa dihitung berapa pemborosannya? Kalau kontraktor, apa yang dicari? Kalau kamu sebagai pelaksana, penyedia jasa konstruksi, apa yang dicari? Untung, Pak. Untung. Nah, tadi kamu bisa menghemat berapa? Berarti semuanya bisa kamu kurangi, kan? Bisa bikin trial make lagi, kan? Iya enggak? Iya bukan? Iya, Pak. Nah, itulah seharusnya hasil kuliah kamu di lab mestinya bisa seperti ini, bukan? Iya bukan? Betul, Pak. Nah, ini mestinya yang kalian dapatkan. Kalian harus bisa sampai ke sana. Berapa besar penghematannya? Kalau saya membuat 1000 meter kubik beton, ini baru 1 meter kubik. Selisih semennya misalnya setengah sak, 25 kilo. Kalau 1000 meter kubik, berarti 500 sak kan? Mau bawa pulang semen 500 sak? Aruni? Mau dibawa pulang semennya 500 sak? Kan bisa hemat 500 sak. Ya nggak? Paham nggak ini teman-teman? Paham, Pak? Paham, Pak. Nah, inilah yang harus dicari oleh kalian sebagai mahasiswa Polban.
Ini yang harus dicari. Inti dari kuliahnya ya itu. Kalau Anda sebagai perencana, dibalik sekarang pertanyaannya. Kalau Anda sebagai perencana, yakin nggak kontraktornya atau penyedia jasanya bisa membuat mutunya seperti ini? Yakin nggak? Berapa tingkat keyakinannya? Tingkat kepercayaan Anda kepada kontraktor bisa melaksanakan seperti ini? Berapa persen? Ini udah dibuatin kan, trial make-nya udah oke kan? Berapa keyakinannya Anda sebagai perencana? Apakah betul nanti di lapangan tercapai atau tidak? Kalau Anda sebagai perencana, bisa dipahami? Coba. Coba Dani, apa alasannya? Kamu yakin nggak ini nanti bisa dilaksanakan oleh penyedia jasa kontraktor di lapangan? Seberapa persen keyakinan Anda, Dani? Seberapa persen keyakinan Anda? Ini kita buktikan. Berapa? 100%, Pak. Ya, kita buktikan ya. Dani bilang 100% bisa dikerjakan oleh kontraktor di lapangan. Kalau diawasi. Kalau nggak diawasi? Kalau nggak ada pengawasnya? Turun, Pak, 50%. 50%. Sekarang kita cek. Selain Dani, coba siapa yang mau memberikan keyakinan berapa persen ini kontraktor akan bisa melaksanakan? Yuk, teman-teman. Di atas 50% atau di bawah 50%? Ini kita buktikan di slide berikutnya. Kira-kira menurut Anda, di bawah 50% atau di atas 50%? Di atas, Pak. Di atas. Dinar bilang di atas. Oke, makasih Dinar. Kita buktikan ya. Oke. Ini lab. Kita uji kan, sama kan. Di lab juga banyak rongga. Gitu kan, boleh kan. Berapa persen syarat ada rongganya? Cek aturannya. Ya. Nih. Masuk nggak kira-kira? Tuh, 100 kilonewton. Berapa Dinar? Tercapai nggak? Nih, trial make di lapangan. Masuk nggak ini? Masuk nggak? Nih. Hanya satu kan yang masuk. Jadi berapa persen kepercayaannya? Nah inilah penyedia jasa yang ada di kita saat ini. Lihat nih, real kan? 11, tadi kan 11 kan ya tadi ya? 126 kilonewton kan ini kan tadi yang diuji? Iya kan? Halo. Iya, Betul Pak. ini bukan? Ini kan? Nah, di 28 hari cuman 11. Padahal mintanya berapa tadi? 20. Jadi tinggal berapa persen keyakinannya?
Dia membuat 4 benda uji, hanya 1 yang lolos. Berarti berapa persen keyakinan Anda pelaksana di lapangan bisa melaksanakan? 25%, Pak. Jadi di atas 50% ya, Dinar. Kurang kan? Nah, inilah bagaimana kalau nanti kalian sebagai perencana atau kalian sebagai kontraktor, penyedia jasa, what can you do? Bisa dipahami? Bisa dipahami teman-teman yang lain? Kira-kira aman nggak gedungnya? Tidak, Pak. Tidak aman, Pak. Tidak. Itulah Indonesiaku tercinta. Kalian yang lulus dari kampus Polban, be the best. Iya kan? Iya bukan? Iya, Pak. Anda siap seperti ini. Nah, pertanyaan Anda ke diri Anda sendiri, seberapa jauh saya mengerti ini? Saya bisa ini seberapa jauh? Begitu kan? Iya bukan? Ke Anda sendiri, Anda nanya dirimu sendiri. Ini yang sudah lulus. Perel, berapa persen keyakinan kamu? Kamu udah bikin TA dulu bagus. Berapa persen tuh? Berapa puluh lantai yang dulu kamu bikin? RAB-nya. Perel. Ini tadi yang membuat batching plan. Berapa persen, Perel? Ya. Keyakinan kamu bisa nggak menjalankan kalau nanti Anda sebagai perencana, kalau Anda sebagai pelaksana. Berapa persen kemampuan Anda yang Anda miliki saat ini? Begitu kan? Nah, ini real pelaksanaan di lapangan ini. Trial make di lapangan, baru trial make. Hasilnya, nih, jauh nggak sama lab tadi? Jauh pisan kan? Jauh pisan kan? Ya nggak? Ya, Pak, jauh, Pak. Nah, diminta 20,75, cuman dapat 11 rata. Jadi, kalau bangunan 3 lantai, ambruk nggak? Aman nggak? Syarat aman tadi terpenuhi atau tidak? Syarat Jelas aman tidak, tadi Pak. terpenuhi tidak? Tidak, Pak. Tidak. Terus kamu dimintain tolong lagi, tolong buatkan perkuatannya, begitu kan sama pemberi jasanya? Begitu kan? Kalau udah begini? Atau mau dihancurin aja bangunannya? Ada 2 pilihan kan? Anda bisa perkuat atau Anda hancurin. Pilihan mana yang paling menguntungkan? Oke, sampai sini. Saya stop share. Silahkan kita diskusikan. Yuk, silahkan. Apa komentar Anda? Yuk. Silahkan. Apa yang Anda pahami tadi dari perkuliahan kita tadi? Ayo. Silahkan. Salsa, paham nggak apa yang kamu dapatkan dari paparan tadi? Silahkan tanya. Kalau kamu nggak ada yang tanya, Taufik Nurrohman, bisa pahami nggak? Apa yang kamu dapat? Bisa, Pak. Apa coba yang kamu dapat?
dari paparan tadi? Apa yang kamu dapat? Selain Taufik, yuk silahkan boleh. Silahkan. Arik, dapat apa kamu dari paparan itu? Bisa paham apa? Arik Ibnu. Ayo. Coba Astri Septiani, apa yang kamu dapatkan dari paparan tadi? Astri Septiani. Ayo. Iya, Pak. Dapat apa kamu dari paparan Bapak tadi? Mengerti apa? Ayo yang lain boleh komentar. Siapa yang mau komentar? Apa yang Anda dapat dari paparan tadi? Raffi? Raffi? Silahkan komentar, Raffi. Hello. Hello. Halo Pak. Ya, silahkan komentar. Siapa yang mau komentar? Apa yang Anda dapatkan dari paparan tadi? Baik Pak, izin menjawab Pak. Silahkan Dani. Kalau yang dari dapatkan dari pemaparan Bapak itu Pak, bahwa walaupun di sana tuh diatur kayak standar keamanan yang berkaitan juga dengan persyaratan bangunan Pak, tapi nyatanya tadi yang Bapak angkat kasus sendiri di pelaksanaan di lapangan tuh terjadi banyak kejomplangan gitu Pak, dengan yang kita targetkan sama yang kenyataan yang ada tuh nggak nyampe sih keamanan beton yang kalau tadi dijelaskan. Jadi mungkin pelajarannya ya dari terkait pelaksanaan dan pengawasan itu pun benar-benar harus diperhatikan dalam proses pembangunan suatu gedung. Oke, makasih. Ada yang lagi? Silahkan. Saya masih ada satu paparan lagi hari ini. 20 menit lagi. Silahkan. Ada lagi? Yuk, yang dari kelas RPL. Siapa yang memberikan komentar? Halo. Dari kelas TPPG, 3 TPPG. Yuk. Seberapa persen kamu mengerti? Seberapa persen Anda kompeten? Kalau sudah tahu berapa persen, jujur aja pada Anda diri sendiri. Sejauh mana Anda harus belajar. Begitu kan? Coba, saya pengen dengar suaranya dari Lailani. Yuk, Lailani, apa komentar Anda dari paparan Bapak tadi? Halo. Iya, Pak. Apa yang kamu pahami? Ayo. Apa yang Anda pahami? Ngerti enggak? Berapa persen Anda ngerti? Apa yang Bapak paparkan tadi? Apa yang nyangkut di pemahaman Lailani tadi? Oke, mestinya nanti dibuat YouTube-nya ya, gitu ya, supaya kalian bisa lebih paham gitu. Nanti ada rekamannya ya. Siapa tadi? Salsa ya. Iya Pak, ada. Oke. Nah, tolong pelajari benar. Jadi ini intinya tadi kalian pernah mendapatkan walaupun hanya sekilas, tapi itulah sebetulnya yang kalian harus kuasai. Dan bagaimana pemahamannya di lapangan. Begitu ya. Oke, silahkan nanti diperdalam lagi ya. Oke, sepakat nggak?
Sepakat nggak? Mau memperdalami lagi nggak? Apa yang kamu ngerti dari apa paparan tadi gitu ya? Sepakat nggak? Sepakat, Pak. Sepakat, Pak. Oke, saya akan share agak cepat ini mungkin 10-15 menit. Saya akan paparkan paparan yang kedua. Sudah bisa terlihat? Sudah bisa terlihat? Sudah, Pak. Oke, ini STBG ini udah saya pernah paparkan di tanggal 22 bulan 1 tahun 2001 dan 25 bulan 10 2021. Nah, ini aplikasinya. Ini sebuah bangunan dari rangka baja. Ini di Bandung, nggak jauh-jauh, di Bandung, real. Ya, dia udah mendesain berat jenis bajanya sekian, berat jenis betonnya sekian, mutu bajanya sekian, kuat tekan betonnya K300. Wajar kan? Sudah dapat kan kalian yang D4 maupun yang D3 lulus sudah pernah dapat ini kan? Sudah belum? Sudah, Pak. Udah. Oke. Nah, kriteria pembebanannya. Nih, beban keramik 24 kilo, beban spesi 21 kilo, beban plafon 11 kilo, beban penggantung 7 kilo, mechanical electrical sekian kilo. Jadi ini dead load-nya. Ya. Sehingga sesuai dengan peraturan pembebanan Indonesia, nilai beban hidup untuk lantai mezanin adalah sebesar 400 kg per meter persegi dan 250 untuk lantai office kantor. Ini siapa yang tahu? Apa ini gambar yang di kiri? Siapa yang tahu gambar di kiri? Peta zonasi gempa. Nah, ini desain pondasinya. Nah, semua udah dihitung oke kan? Dihitung oke kan sama perencana? Nah, pakai apa ini? Aplikasi apa ini? Siapa yang pernah pakai? Siapa yang pernah pakai? Ini apa? Ayo. Siapa yang pernah pakai? Yang udah lulus? Dinar pernah ngitung pakai software? Pernah, Belum? Pak. Pernah. Ini di software apa? SAP ya, Pak, kalau nggak salah. Oke, nanti pelajari lebih detail lagi ya. Oke. Ini data tanahnya tadi. Di berikut SPT-nya. QL ultimate-nya 505 kilonewton. QL-nya berapa? Aman nggak ini? Berdasarkan data aman, begitu ya? Berdasarkan data aman kan? Data tanahnya, fondasinya kan? Yes? Ya, Pak, aman, Pak. Aman. Oke. Nah, ini bacanya. Pakai WF 300, 150, 6,65, 9. Pakai hot roll. Standarnya code 1729 2015 atau ISC 2010. Ya. Nih. Dihitung. Ya, ketemulah. Aman tidak? Nanti silahkan ini. Coba. Ini bangunannya. Nampak gambar bangunannya? Ya, Pak. Ini bentang 24 meter. Jadi ini sampai sini 24 meter. Ini kan ini yang paling ujung. Portal paling ujung ada tiangnya. Di portal yang tengah kan nggak ada tiangnya kan ini ya. Di portal tengah ini nggak ada tiangnya kan? Ada tiangnya nggak? Nggak ada, Pak. Nggak ada kan? Ini tadi ditambah mezanin ini. Ya, ini gedungnya sudah ada. Pertanyaannya tadi, pakai WF berapa? Ya. Nih. Ini yang dikasih sesuai ini kan? Ini apa namanya? Garis silang ini apa namanya? One brace, Pak. Hah? Ikatan angin. Ikatan angin, wind brace. Di sini, dan di sini boleh? Dua ini tidak dipasang boleh? Nanti cari tahu. Nanti cari tahu ya. Boleh enggak? Nah, coba kita lihat C1-nya berapa.
Nih, desainnya seperti ini. Terus masangnya seperti ini. Kira-kira menurut Anda benar nggak ini? Sekilas saja. Ini benar nggak? Benar nggak? Benar nggak ini menurut Anda? Enggak, Pak. Enggak. Nah, gambarnya kan seperti ini kan? Iya kan? Betul, Pak. Oke. Pondasinya ini. Prosesnya. Kamu lihat nih, apa yang salah di dalam konstruksi ini? Siapa yang bisa melihat kesalahannya? Lihat gambar di sebelah kiri dan foto di sebelah kanan. Siapa yang bisa menunjukkan kesalahannya? Yang sebelah kiri ada bautnya Pak, yang kanan dilas. Nah, benar nggak menurut kamu? Boleh nggak yang kanan? Enggak. Tidak. Tidak, yakin Evi? Tergantung sih Pak, kalau misalkan perencanaannya memang untuk Ini dibaut. boleh nggak seperti ini? Cara nyambung baja seperti ini boleh nggak? Nggak Menurut boleh. Anda? Hah? Nggak boleh, Boleh? Pak. Teman-teman yang lain boleh nggak? Nggak boleh, Pak. Tidak boleh. Tuh, Anang bilang nggak boleh, Evi bilang boleh. Nggak boleh, Pak. Quote. Hah? Nggak boleh. Kok berubah kamu, Evi? Oh, enggak. Tadi nggak boleh. Nggak ini ya. Nggak boleh, Pak. Nggak boleh. Tidak Iya. boleh. Ya, ini tidak sesuai code yang ada. Nggak boleh sama sekali. Kan kekuatannya ini kan lihat gambarnya seperti ini kan. Nyambungnya kan berarti harus webnya sampai sini kan. Ya nggak? Ini gambarnya kan seperti ini kan. Berarti ini kan nempel di sini kan mestinya. Apalagi yang ini gitu kan. Lebih kacau lagi kan. Ya. Nah, artinya gambar kalian menjadi gambar pelaksanaan itu harus benar juga kan. Kalau enggak ya seperti ini yang terjadi. Saya begitu melihat langsung saya minta dengan sangat minta dengan hormat ini langsung dicopot ya. Tidak boleh, tidak dibenarkan dalam konstruksi. Ini salah. Ya. Nih, kira-kira menurut Anda benar nggak ini sambungannya? Lihat. Ini tadi di foto yang kita lihat dari atasnya. Benar nggak menurut kamu? Betul nggak gambar ini? Betul nggak? Ini di lapangan yang terjadi. Ini di Bandung loh, belum di daerah. Ini di kota Bandung. Tahun 2021. Baru tahun lalu kan ya? Iya kan? Ini tahun 2021, bukan seabad yang lalu loh. Ini tahun 2021, baru setahun yang lalu. Bulan Januari. Ya. Nih. Kacau beliau. Menurut Anda, benar nggak ini cara nyambung slope-nya? Gambarnya seperti ini, pelaksanaannya seperti ini. Benar nggak? Aman tidak? Aman tidak? Ini gambar yang kita usulkan dari data ini. Tolong disambung. Tambahin besi nih. Besi tambahannya. Berikutnya. Nih. Bener enggak? Di lapangan tahun 2021 di kota Bandung. Pelaksanaannya seperti ini. Nih. Terjadi. Bangunannya ambruk. Nih. Bangunan. Nih, dibuat 1, 2, 3, 4.
Kira-kira aman nggak menurut Anda? Nih, yang gambar nomor 3 ini. Ada tulisan 1, 2, 3, 4. Aman nggak kira-kira? Aman nggak? Menurut Anda? Ini tampak depannya. Ini real kan? Foto real kan? Aman nggak menurut Anda? Aman tidak? Kalau Gambar ini. menurut saya kurang aman, Pak. Karena Nah, kolom-kolom itu seperti itu. iya, ini kan discontinue kan. Ini coba, ini gede-gede gini, ini kolomnya sekecil ini, tambah lagi bangunan di atasnya. Kira-kira aman nggak? Itu di kita saat ini. Ya. Apa komentar Anda? Apa komentar Anda? Silakan. Apa komentar Anda? Yuk. Apa komentar Anda dari paparan saya tadi? Silakan. Ayo, silakan. Saya coba cari satu video ya. Nampak videonya? Terlihat, Pak. Nampak videonya? Terlihat, Pak. Terlihat, Pak. Coba lihat. Tuh, di lantai pun seperti itu. Lihat. Jadi, menurut Anda seperti apa seharusnya? Silahkan komentar. Lihat video tadi dengan desain yang kita lihat tadi. Desain dan pelaksanaan seperti yang kita lihat tadi. Apa komentar Anda? Ayo, silahkan. Hello. 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 Boleh Pak, saya Pak. Yuk, silakan. Baik, yang saya dapat dari tadi yang Bapak jelaskan dan video yang Bapak paparkan itu Pak, bahwa poinnya bahwa saat kita sebagai mahasiswa teknik sipil gitu khususnya yang paham terhadap standar-standar yang berlaku, kita benar-benar harus menaati peraturan yang ada gitu Pak. Karena jika si peraturan tersebut tidak ditaati, standarnya tidak tercapai,
ya efeknya tadi seperti pada dampak ya bangunan-bangunan dengan harga dan juga yang terdapat banyak orang di sana tuh sampai hancur gitu. Dan barangkali salah satu faktornya karena perencanaan yang kurang tepat dan pelaksanaan yang kurang tepat juga, Pak. Cukup, Pak. Oke, makasih Dani. Jadi intinya PT PPBG, persyaratan teknis, perencanaan, dan pelaksanaan bangunan gedung harus diikuti. Syaratnya sudah ada semua kan di SNI? Iya bukan? Ya, Pak. Semoga ini menginspirasi Anda, tidak sekedar cuman asal mendapatkan nilai, tapi akan bisa membuat ini dengan lebih baik ke depannya. Gitu ya. Oke. Untuk yang teman-teman TPPG, itu silahkan dilanjut dengan tugas-tugas Anda. Nah, untuk yang RPL, kita cari waktu, silahkan cari kompromi waktu nanti dengan Bapak. Kita ketemu satu kali untuk mengganti pertemuan 2 dan 3. Ya. Siap? Siapa? Timnya Selsa? Selsa? Siap, Pak. Oke. Supaya nanti bisa melanjutkan dengan tugas-tugas yang harus didapatkan sampai akhir semester ini, akhir perkuliahan dari sampai UTS. Nah, teman-teman yang TPPG sudah tinggal melanjutkan kan. Jadi Bapak hanya minta dulu dari arsitek dan strukturnya dulu. Dari berapa syarat tadi? Berapa syarat tadi? Tadi ada berapa syarat? 5, Pak. 5. Oke, tata bangunan, terus persyaratan keandalan terdiri dari keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan. Silahkan cari yang sehubungan dengan arsitek dan strukturnya dulu ya. Oke, filenya kan sudah ada di Anda. Nah, silahkan nanti di G Drive, silahkan disusun, disiapkan progresnya. Minggu ini sampai mana, minggu depan sampai mana, minggu depannya lagi sampai mana. Oke? Nah, nanti yang RPL, silahkan ketemu dulu sekali, baru saya sampaikan tugas-tugasnya. Begitu ya? Oke? Ya, Pak. Oke. Ada pertanyaan? Silahkan. Saya buka pertanyaan masih. Ada kira-kira 9 menit. Kita akhiri 12.00. Silahkan. Ada pertanyaan? Enough? Enough? Cukup? Siapa yang bisa memberikan resume apa kuliah hari ini? Kalau cukup. Siapa yang memberikan resume? Coba, Gabriela. Gabriela, kamu bisa memberikan resume? Nah, ini kuliah daring tuh begini. Jadi, Nida, bisa memberikan resume? Bisa memberikan resume? Di saya lagi azan, nggak apa-apa. Azan, oke. Ya, kita tunggu azannya sebentar. Tuh udah pada hilang, tinggal 47. Kalau sudah
Azannya silakan komentar. Silakan. Ada komentar? Resumenya apa? Kuliah kita tadi? Halo. Boleh kok mungkin dari saya, Pak. Ya, silahkan. Kalau dari saya tadi di awal-awal, Hilang suaranya Feral hilang. halo, sudah Ya, terdengar silahkan. lagi belum, Pak? Oke. Kalau di awal tadi saya nanggapnya Pak Yuli ngejelasin tentang penyelenggaraan bangunan gedung, itu persyaratan teknisnya apa aja, terus rangkaiannya bagaimana dari awal sampai akhir, itu yang saya anggap, Pak. Terus yang kedua tadi Bapak memberikan contoh antara persyaratan tentang mutu, apa yang direncanakan, yang permintaan dari owner ataupun pemilik proyek, dengan apa yang dilaksanakan di lapangan, mutunya itu agak berbeda, dan di situ sudah kelihatan pentingnya perencanaan di bagian mutu itu gimana. Terus yang kedua lebih ke pelaksanaannya ya Pak, pelaksanaan dari desain dan segala macam itu terdapat kendala di sana dan tidak sesuai dengan syarat-syarat yang ada gitu. Itu yang saya tangkap, Pak. Terima kasih. Oke. Ada yang mau menambahkan? Makasih, Feral. Ada yang mau menambahkan? Dari kelas PG. Yuk. Boleh dari saya, Pak. Oke, silahkan. Baik, Pak. Kalau untuk apa yang saya dapat hari ini itu, bahwa pemenuhan syarat bangunan gedung ini terdapat 5 poin, diantaranya tata bangunan, keselamatan, kesehatan, kenyamanan, juga kemudahan. Kemudian perencanaan juga harus sesuai dengan pelaksanaan, yang mana pemenuhan syarat teknis sebelum mendirikan bangunan juga harus dipenuhi. Kemudian juga pemenuhan keamanan juga tergantung struktur tersebut menerima beban, kemudian juga diperhatikan lingkungannya untuk bisa memenuhi persyaratannya seperti apa. Mungkin cukup pada saya. Oke, makasih Haruni. Ada lagi yang mau menambahkan? Inti yang kalian dapatkan apa? Kalau sekarang di Anda sendiri, seberapa persen kemampuan Anda yang Anda punyai sampai saat ini? Siapa yang mau jujur? Jawab. Berapa persen untuk bisa menjalankan, merencanakan, atau melaksanakan? Berapa persen? Saya minta jawaban dari teman-teman RPL yang sudah lulus, yang sudah pernah bekerja, dan yang sama sekali belum pernah bekerja. Ayo. Ayo, siapa yang volunteer? Jawab, berapa persen kemampuan Anda? Kalau dari saya, Pak, masih Ya. 30% sih, Pak. 30%. Berarti harus kerja keras ya, Feral ya?
harus kerja keras banget Pak. Melihat tadi kan banyak persyaratannya untuk mendirikan sebuah bangunan gitu kan Pak. Dan ada beberapa juga dari persyaratan-persyaratan tadi yang masih belum saya kuasai gitu Pak. Jadi ya tetap kita harus belajar keras. Oke, ya oke. Ada lagi itu Feral yang sudah lulus 1-2 tahun yang lalu ya Feral ya. 2 tahun yang lalu Pak. Oke. Ayo silakan yang baru, yang belum pernah bekerja. Kira-kira sejauh mana? Feral yang 2 tahun yang lalu masih berapa persen tadi? Ayo yang sama sekali belum bekerja. Berapa persen kemampuannya Anda kira-kira? Ayo. Ayo. Yuk. Kalau nggak berani jawab. Siapa yang mau jawab? Bisa tulis di chat. 20% Pak. Oke. Nah, dari data ini, dari kapasitas kalian, rencana kapasitas Anda 100%, Anda baru kurang dari 50, katakanlah. Anda akui sendiri, kurang dari 50. Nah, kiat apa yang nanti kalian harus bisa lakukan supaya kalian bisa memenuhi kompetensi itu? Bapak hanya minta 50 plus 1 saja. Selanjutnya nanti di lapangan, Anda baru bisa mencari. Dan mau belajar. Nah, silahkan bagi yang kelas D4 TPPK, silahkan di-explore apa yang menjadi tugas Anda. Cari SNI-nya. Terus di lapangan tuh harusnya seperti apa? Cocok tidak? Nah, nanti yang teman-teman RPL, nanti saya berikan setelah kita ketemu 1 kali pertemuan lagi. Oke? Baik Pak. Oke. Saya akan share ke Anda file yang kedua dan ketiga. Tadi kan ke-1, 4, dan 5. Yang kelas 11 sudah 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelas RPL baru 1, 4, dan 5. Masih kurang 2, 3, dan 1 file Excel-nya. Oke, nanti akan saya share, silahkan dipelajari. Kemudian nanti pada saat pertemuan Anda tinggal mempelajari lebih komprehensif untuk bertanya. Oke, kita akhiri. Semoga ini menginspirasi Anda untuk bisa belajar lebih baik. Dan Anda lihat kenyataan tadi bahwa di dunia konstruksi, di lapangan, jauh sekali dari harapan perencana, ekspektasi perencana itu bisa membuat seperti yang kita desain, tapi di lapangan berapa persen yang kita bisa penuhi. Sehingga kalau itu kita bisa buat atau pengalaman, pengertian, keterampilan Anda bisa lebih, Anda bisa berhemat. Dan keuntungan itulah yang Anda harus raih. Anda ambil, bawa pulang keuntungan yang halal. Gitu ya. Oke, selamat berjuang. Ketemu lagi minggu depan. Dan tolong lanjutkan tugas Anda, kerjakan semaksimal Anda. Poinnya bukan hanya di tempat Anda yang Anda harus cek, tapi mungkin juga di tempat Anda yang contoh yang di rumah Anda pun Anda boleh tuliskan dari persyaratan arsitektural yang harus dipenuhi untuk memenuhi persyaratan tata bangunan dan arsitektural. Apalagi struktur tadi ya. Oke, selamat berjuang. Sampai ketemu minggu depan. Kita akhiri ya, and for all ya. Terima kasih banyak Pak. And for all ya. Selsa nanti tolong di-share rekamannya ya, Selsa. Baik, Pak. Makasih.